oleh Lord Fraser. Dan rombongan pasukan Pangeran Edward telah sampai di Skotlandia dan mulai menjarah dan membumi hanguskan kota Skotlandia. Sementara rombongan Robert the Bruce telah sampai ke tepi sungai dan bersiap untuk menyeberangi sungai tersebut. Namun, karena perahu yang tersedia atau yang bisa digunakan cuma satu, maka mau tidak mau mereka harus bergantian menyeberangi sungai tersebut. Namun, ketika menyeberangi sungai, pasukan Robert the Bruce diserang oleh pasukan MacDougall. Robert the Bruce yang sudah berada di seberang sungai berusaha kembali untuk membantu. Nas, adik Robert the Bruce, yaitu Alexander, terbunuh dalam penyegerapan itu, dan MacDougall pun berhasil dibunuh oleh James Douglas. Robert dan sisa pasukannya pun berhasil menyelamatkan diri, walaupun Robert sangat sedih dengan kehilangan saudaranya. Pangeran Edward yang tiba di Skotlandia menjadi sangat murka karena tidak menemukan Robert the Bruce dan mengancam akan memenggal kepala Aymer de Valence. Namun Lord Buchan melaporkan kalau anak dan istri Robert the Bruce berhasil diketahui tempat persembunyiannya. Tentara Inggris dipimpin langsung oleh Pangeran Edward segera mendatangi benteng Lord Fraser yang berada di Kildrum. Neil sempat menyuruh anak dan istrinya Robert untuk kabur, namun tertangkap. Sedangkan Neil karena tidak mengetahui keberadaan Robert, digantung dan dikeluarkan isi perutnya. Sedangkan Lord Fraser digorok lehernya oleh Pangeran Edward. Pangeran Edward menyuruh membawa semua wanita ke Inggris dan semua harta benda disita oleh Inggris. Di Inggris, Elizabeth dan Marjorie dimasukkan ke dalam penjara. Robert dan pasukannya sempat mendatangi Lord Mackinnon untuk meminta bantuan pasukan. Namun Lord Mackinnon bertanya, berapa jumlah pasukan Robert the Bruce? Dan dijawab kalau mereka berjumlah 40 orang dan masih mengumpulkan sisanya. Mendengar jawaban Robert, Lord Mackinnon pun berkata kalau dia tidak bisa membantu. Rombongan Robert pun segera kembali ke Pulau Islay dan disambut hangat oleh para penduduk setempat. Di Pulau Islay, inilah Robert dan teman-temannya melatih para penduduk untuk menjadi tentara. Sementara di penjara Inggris, Marjorie dijemput oleh seorang biarawati dan tinggallah Elizabeth sendiri di penjara. Sementara di Pulau Islay, Robert diberitahu oleh Aung kalau Kidrum sudah diduduki dan adiknya serta para penduduk di Kidrum dibantai habis, sedangkan istri dan anaknya dibawa ke Inggris untuk dijadikan tawanan. Mendengar hal itu, Robert semakin sedih dan terpukul, dan Robert pun mengatakan mereka harus kembali. Dalam perjalanan ke Skotlandia, Robert berkata kalau mereka akan melakukan perang gerilya. Robert dan beberapa orang pasukannya berhasil mengendap masuk ke benteng yang berada di Carrick, yaitu benteng atau kastil bekas Robert the Bruce, dan berhasil membunuh semua tentara Inggris yang berada di kastil tersebut. Tentara Inggris yang lengah menjadi mangsa empuk Robert the Bruce dan pasukannya. Semua tentara Inggris dibantai. Setelah menguasai benteng tersebut, Robert segera menginstruksikan agar membakar benteng tersebut dan membawa apa saja yang bisa dibawa saat akan meninggalkan benteng. James Douglas meminta beberapa orang untuk menyerang bekas benteng atau kastil Sandrikat, yaitu kastil bekas keluarga Douglas. Robert pun menyetujuinya dan berpesan agar James Douglas berhati-hati karena Robert sudah kehilangan dua saudaranya dan tidak mau kehilangan orang terdekatnya lagi. James Douglas dan 5 orang temannya berhasil mengendap masuk ke kastil Sandrikat. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu Palma, sehingga keamanannya tidak ketat dan para tentara Inggris sedang bersiap untuk mengisi perayaan Minggu Palma. Para serdadu Inggris memasuki gereja dan meninggalkan senjata mereka di luar gereja.
Melihat kesempatan ini, James Douglas segera mengikuti para serdadu ke dalam gereja. Melihat ada kesempatan, James Douglas segera menyerang dan membunuh para serdadu Inggris. James Douglas menyerang dan membunuh para serdadu Inggris dan meneriakkan nama Douglas. Selesai menguasai kastil, James Douglas mengatakan ke para penduduk di kastil kalau dia melayani Robert the Bruce, Raja Skotlandia, dan meminta kepada para penduduk untuk bergabung dengan Robert the Bruce. Dan sebelum meninggalkan kastil, James Douglas membakar habis kastil tersebut. Berita tentang penjaraan kastil oleh Robert the Bruce sampai ke telinga King Edward. King Edward segera mencibir Pangeran Edward kalau Pangeran Edward tidak becus. Sementara Robert the Bruce semakin mendapat simpati dari rakyat Skotlandia. Scene beralih ke Elizabeth yang dijenguk oleh kedua orang tuanya. Tidak lama, masuklah Pangeran Edward. Pangeran Edward meminta agar Elizabeth melepas gelar ratunya dan pernikahannya akan dibatalkan karena pernikahannya hanyalah sandiwara. Pangeran Edward meminta agar Elizabeth menandatangani surat cerai karena Robert akan segera mati dan Elizabeth bebas kembali kepada kedua orang tuanya. Namun, Elizabeth mengetahui kalau hal ini hanyalah tipu muslihat Pangeran Edward, sehingga Elizabeth menolak untuk menandatangani surat tersebut. Atau mungkin Elizabeth mulai menyukai Robert. Karena kesal, Elizabeth pun dimasukkan ke kurungan yang sempit dan digantung di tembok penjara. Scene beralih ke Robert yang sedang mandi. Robert mengatakan kalau sudah saatnya melakukan serangan terbuka. Namun Aung berkata kalau tentara Inggris akan menghancurkan mereka karena tentara Inggris memiliki kavaleri atau pasukan penunggang kuda. Namun Robert tetap memaksa. Sedangkan King Edward yang geram segera membawa pasukan dengan kekuatan penuh untuk menyerang Robert the Bruce. Namun di tengah perjalanan, King Edward jatuh sakit dan meninggal. Sehingga pucuk pimpinan jatuh ke Pangeran Edward. Dari kejauhan, Robert dan ketiga temannya sedang mengawasi kedatangan pasukan Inggris. Robert dan ketiga temannya segera mencari tempat untuk pertempuran. Robert sengaja mencari tempat yang berawa untuk menjadikan arena pertempuran. Strategi ini untuk membuat pasukan kavaleri atau pengundang kuda tentara Inggris tidak berdaya. Robert the Bruce segera mengutus James Douglas untuk memberitahukan Pangeran Edward kalau Robert dan pasukannya akan melawan pasukan Pangeran Edward di bawah bukit Loudoun, dan ini merupakan strategi dari Robert the Bruce. Malamnya, ketika sedang makan, Robert the Bruce bertanya berapa jumlah pasukan mereka, dan dijawab kalau jumlah mereka hampir 500 orang. Dan Robert the Bruce memerintahkan agar mereka mempertahankan tanah yang tidak berawa dan mendesak musuh ke rawa-rawa. Tidak berserang lama, datanglah Lord Mackinnon yang ingin bergabung dengan pasukan Robert the Bruce dan diterima oleh Robert the Bruce. Sementara Elizabeth dalam kurungan tidak hentinya berdoa untuk keselamatan Robert the Bruce. Paginya, Robert dan pasukannya berbaris dengan gagah ke medan pertempuran. Pasukan Pangeran Edward pun mendekat dan bersiap untuk berperang. Pangeran Edward menginstruksikan kepada Sir Aymer de Valence untuk menyerang tanpa membuang waktu. Aymer de Valence pun menyerang. Namun karena strategi yang brilian membuat pasukan kavaleri Aymer de Valence tidak berdaya. Pasukan Aymer de Valence yang masuk ke dalam jebakan menjadi mangsa yang empuk. Melihat pasukan yang terjebak, Aymer de Valence segera menginstruksikan agar menyerang dari sisi samping. Melihat Aymer de Valence yang menyerang menggunakan sisi samping, membuat Pangeran Edward murka, sehingga Pangeran Edward langsung menginstruksikan pasukannya untuk menyerang. Sedangkan Aymer de Valence malah makin terjebak di rawa-rawa karena menyerang dari sisi samping. Sedangkan pasukan Robert the Bruce dengan gigih mempertahankan tanah yang keras. Pasukan Pangeran Edward yang menyerang pun ikut terjebak di rawa-rawa. Melihat pertempuran yang tidak bisa dimenangkan,
Aymer de Valen segera memerintahkan agar pasukannya untuk mundur. Mendengar perintah mundur, pasukan Inggris pun segera mundur dan meninggalkan Pangeran Edward seorang diri. Robert yang melihat Pangeran Edward sendirian segera bertarung dengan Pangeran Edward dan mengalahkannya, namun tidak membunuhnya. Pertempuran Bukit Laudan menandai titik baik perjuangan Robert the Bruce untuk merebut kerajaan Skotlandia. James Douglas mendapatkan tanah keluarganya kembali dan dia ditakuti sebagai Douglas Hitam. Aung terus bertarung di sisi sang raja. Keluarganya menjadi penguasa Kepulauan Islay. Pangeran Edward dinobatkan sebagai Edward II dari Inggris. Dia dibunuh oleh bangsawannya sendiri. Elizabeth akhirnya dibebaskan dalam pertukaran tawanan. Dia dan Robert kembali berkumpul dan membangun keluarga. 300 tahun kemudian, keturunan Robert yaitu James VI mewarisi tahta untuk menjadi Raja Skotlandia sekaligus Inggris.